Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke, tema kali ini adalah tentang budaya dan bahasa, di mana bahasa Indonesia ini adalah karya dari negara Indonesia sendiri. Begitupun juga bahasa Melayu adalah karya dari negara Indonesia. Perlu orang-orang Malaysia ketahui bahwa bahasa Melayu yang dipakai oleh Malaysia sendiri adalah produknya asalnya dari Indonesia, karena Indonesia ini adalah tongkat estafetnya, adalah kerajaan Sriwijaya Majapahit adalah tongkat estafetnya di Indonesia ya teman-teman, karena Indonesia hampir menguasai seluruh Nusantara, hanya kepotong Malaysia, Brunei dan Singapura. Oke teman-teman, oleh sebab itu saya akan mereaksi tentang warga negara Malaysia yang mereaksi tentang bahasa Indonesia. Oke teman-teman, saya share video yang satu ini, tonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Susahnya jadi orang keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Jujur nih, jujur. Gue sebagai orang keturunan asli Tionghoa benar-benar gak ada campuran. Kakek nenek gue dari nyokap dan bokap itu lahir dan besar di Tionghoa, merantau ke Indonesia. Gue sih merasanya di generasi gue gak kerasa sih rasismenya. Walaupun kerasa tuh minor banget lah, gak sampai mempengaruhi kehidupan sehari-hari gue. Berapa tahun lalu gue kuliah di universitas yang nyampur gitu, banyak keturunan Tionghoa juga banyak keturunan asli Indonesia. Kalau main secara ngegeng emang masih misah, biasanya keturunan Tionghoa sama keturunan Tionghoa, keturunan asli Indonesia sama keturunan asli Indonesia. Tapi menurut gue itu wajar. Lu pun kalau misalnya orang Indonesia keluar negeri, lu akan main sama orang Indonesia, terus orang luar negeri juga main sama daerah negara asal. Tapi kalau untuk secara ngobrol, secara main, gue sama sekali gak ngerasa dibeda-bedain. Gue pun juga ngebedain mereka, kayak ngeliatnya ya cuma manusia aja gitu. Dan bahkan saking dekatnya kita bisa saling kata-kataan satu sama lain, tapi konteksnya bercanda ya. Mereka bisa ngatain Cina lo, sipit lo, bener-bener bercanda ya, nggak ada yang masuk ke hati gitu. Kita cuma ketawa-tawa aja. Dan bahkan sebenarnya konteksnya lebih kayak ngesarkasin orang yang suka ngomong kayak gitu. Gue di kantor juga gue minoritas keturunan Tionghoa, banyakan keturunan asli Indo, tapi mereka benar-benar biasa aja gitu sama gue. Gue pun biasa aja sama mereka. Kalau di generasi orang tua gue mungkin lebih kerasa, tapi kalau di generasi gue sih, gue ngerasanya nggak ada yang sampai mengganggu hidup gue. Cuman kalau sampai sekarang untuk kayak pernikahan, orang keturunan Tionghoa masih memilih untuk bersama dengan orang keturunan Tionghoa juga. Tapi kayaknya itu wajar ya. Jadi so far gue ngerasa nggak susah sih jadi keturunan Tionghoa di Indonesia. Kayaknya mengarah ke arah yang lebih baik sih makin lama, which is good. Bahkan kedepannya kalau bisa makin lama makin nyatu sih, dan rasisme makin nggak ada aja gitu. Karena buat apa sih kita perang-perang rasisme kayak begitu? Orang kita sama-sama manusia. Gue juga nggak milih dilahirin sebagai orang keturunan Tionghoa. Terus nangis, selesai PR-nya kapan digarap? Maminya lagi ngitung nota, kamunya nangis sisa jam daripada cocotmu tahu PR-mu apa? PR matematika terus bawanya kok atlas. Kowe iki kapan pinternya? Cepet diambil bukune menengok, kowe giliran ono PR ndak digarap malah ribut main ML pirang-pirang ronde ra kesel-kesel. Mami mbek papi iki sak rondo ML ki wis kesel, motone lho sing kesel lho magang HP, kamu enggak kesel-kesel main, kamu kok lihat PR tuh langsung kudu turu tuh, kamu tuh minum apa? Kamu enggak tak minum Congyang lho, kamu enggak minum susu bergizi, makan salmon ben pintar. Kok kayak gitu udah selesai PR cepet digarap. Berapa? 5 kali 5 5. 2 kali 2 artinya 2 kali 2 4, dan ditulis cepet. Mami mau nonton olimpiade, artinya ganteng-ganteng, maminya wes ayu cepet kakek mikir counter Eudora untuk udah juga lumpia ana bedone ra anu. Begitu ya guys ya, mama. Cepet berapa? Tapi ini mama orang Tionghoa Indonesia kayaknya sepertinya berada di Surabaya ya guys ya. Sebab di Surabaya itu saya ada lihat juga orang Tionghoa Indonesia itu dia punya Jawanya tuh guys, ya bahasa Jawa yang dituturkan oleh orang Tionghoa begitu kental banget guys. Berapa lagi ya wes. Jangan temenan sama Cindo kalau nggak mau direndahin. Sampai trauma kerja di perusahaan Cindo. Dulu mama selalu ngelarang aku punya teman Cindo, karena menurut mama Cindo apalagi yang kaya itu bisa nganggap rendah pribumi. Dan emang pernah kerja sekali di perusahaan Cindo lokal sampai bikin trauma. Mungkin karena aku satu-satunya pribumi di sana. Dari bertahun-tahun ketemu sama orang Cindo, kayaknya cuma di satu perusahaan itu aja sih. Karena malah kebanyakan dari sahabat aku itu Cindo, dari Cindo biasa sampai Cindo kaya raya, dan semuanya sama sekali nggak ada yang pernah ngeremehin aku. Bahkan ya temanku satu ini pernah nemenin aku puasa Senin Kamis karena dia percaya kalau dia ikutan juga akan jadi berkat. Jauh lebih toleran dan sama sekali nggak pernah judge orang. Aku juga belajar banyak hal, terutama kerja keras dan
tinggi sekali toleransi mereka berdua ya guys. Gimana caranya kita survive dalam hidup? Yang emang aku akui belum ada yang ngalahin Cindo kalau masalah kerja keras dan cuan. Banyak yang ngira karena muka aku oriental jadi mereka mau temenan sama aku. Padahal nggak gitu. Masih banyak banget yang mikir Cindo cuma mau temenan sama Cindo. Padahal sahabatan sama Cindo itu bener-bener loyal banget. Dan kalau udah nge-support orang nggak main-main. Banyak yang bilang kalau Cindo itu pelit. Tapi banyak dari teman-teman Cindo aku yang royal banget sampai sering banget jajanin aku. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok mengenai tentang orang Cindo ataupun keturunan Tionghoa Indonesia. Mereka orang bilang nampak ya bahwa sangat-sangat suka ya apabila dikatakan sebagai bangsa Indonesia, dan mereka tidak suka untuk disamakan sebagai orang yang berasal dari negara Tiongkok ya, seperti begitu. Dan beberapa pendapat dari orang Malaysia juga mengatakan, orang bilang sangat-sangat bahwa perbedaan orang Tionghoa Indonesia dan juga Chinese dari Malaysia itu guys begitu ketara sekali ya. Jadi ini membuatkan kita nampak bahwa orang Tionghoa Indonesia itu tidak ada logo-logo ataupun cara intonasinya mereka itu tentang asal mereka itu dari negara Tiongkok seperti Mandarin dan sebagainya. Dan mereka juga guys tidak bisa untuk bertutur dengan bahasa Mandarin. Hanya mereka bisa yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Oke teman-teman, semuanya sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi YouTuber Malaysia atau orang Malaysia mengenai orang China atau orang Tionghoa yang ada di Indonesia ini sangat fasih berbahasa Indonesia. Bahkan kita lihat bersama-sama ada orang Tionghoa itu mampu memakai bahasa daerah. Jadi kalau orang China yang ada di Jawa itu kelihatan medok gitu. Logatnya kayak saya gitu ya, medok. Ini berbeda di Malaysia. Di Malaysia itu kalau orang China yang sedikit mampu berbahasa Melayu itu logatnya Chinese-nya itu sangat kelihatan. Logat Mandarinnya itu sangat kelihatan. Ini berbeda dengan Indonesia. Indonesia orang China dimanapun, misalnya China Jawa ya kelihatan logat Jawanya. China yang ada di Medan kelihatan Bataknya. Ya mungkin China yang ada di Jawa Barat kelihatan logat Sundanya. Oke teman, ini adalah Indonesia teman. Indonesia ini adalah mampu memartabatkan bahasa dan budayanya. Jadi kalau Malaysia ingin mengklaim bahasa Indonesia itu tidak mungkin dan harusnya tidak terjadi. Karena apa? Karena bahasa Melayu yang ada di Malaysia ini pusatnya dulunya itu di Indonesia. Oke lah, dulu belum ada Indonesia dan Malaysia, tetapi apa? Kerajaan terbesar seperti Sriwijaya ataupun Majapahit ini adalah tongkat estafetnya larinya kemana? Ya ke Indonesia. Indonesia ini adalah estafet dari negara atau dari kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya ataupun Majapahit. Tongkat estafetnya ada di Indonesia karena Indonesia ini menguasai hampir seluruh Nusantara ya. Hanya kepotong Malaysia, Brunei dan Singapura, kepotong itu saja. Jadi tongkat estafetnya ada di Indonesia. Jadi Indonesia adalah mempunyai produk seni budaya dan bahasa. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.